Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian kasus yang terjadi di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya. Kasus ini adalah kasus mutilasi, di mana pelakunya ini guys melakukan tindakan mutilasi kepada korbannya dikarenakan dia itu kesal karena ditagih hutangnya sebesar 20.000. Kira-kira nih guys, apa sih penyebabnya selain ditagih? Motifnya dia sampai tega memutilasi korbannya hingga 10 bagian. Yuk, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Kejadian ini tepatnya pada tahun 1996, ada seorang wanita bernama Astini Sumiasi. Dia ini guys seorang ibu dari 3 orang anak. Sementara anak pertama dengan anak keduanya ini meninggal pada usianya yang sangat kecil. Astini dikenal di lingkungannya sebagai Nyonya Astini. Astini dan keluarga ini guys berasal dari perekonomian yang sangat rendah. Suaminya Astini bernama Supilin. Dia bekerja sebagai pekerja kuli di bengkel guys. Seperti kalian ketahui, namanya pekerja di bengkel sudah pasti gajinya pas-pasan. Sementara untuk Astini, dia pun ikut membantu perekonomian keluarga. Dia bekerja sebagai pembuat plastik penutup becak. Dan dari situlah keluarga mereka hanya mampu menyewa rumah yang sangat sederhana. Sementara guys, untuk Astini ini, dia dikenal di lingkungan ini sebagai wanita atau orang yang sangat baik dan ramah. Tetapi guys, di balik keramahannya, kebaikannya, ternyata si Astini itu punya sifat yang sangat temperamen. Bahkan dia ini sangat mudah tersinggung. Dan guys, Astini di kampungnya itu dikenal juga sebagai orang yang sering berhutang dengan tetangga lainnya. Kalau menurut pendapat gue pribadi ya guys, yang melihat cap atau julukan Astini sebagai orang yang suka berhutang dengan tetangganya, mungkin itu cara dia untuk menyambung hidupnya dengan keluarganya guys. Karena melihat ekonomi dari keluarga mereka ini benar-benar ekonomi yang sangat sederhana, bahkan pas-pasan. Pada bulan Februari 1996, tepatnya jam 4 sore, pada saat itu Astini sedang bersantai di depan rumahnya. Tiba-tiba guys, datang seorang tetangga yang bernama Puji Astuti. Dia datang lalu membentak Astini dan menagih hutang yang pernah dipinjam oleh Astini sebesar 20.000. Astini pada saat itu memang dia tuh benar-benar gak punya uang, sehingga Astini tidak mampu melawan apa yang diminta. Puji Astuti terus memarahi Astini dan menagih hutangnya sebesar 20.000 dan menanyakan kapan Astini akan membayar hutangnya itu. Melihat Puji Astuti ini datang dalam kondisi marah, si Astini ini guys berusaha untuk meredakan dan meredam kemarahan dari Puji Astuti dengan mengatakan bahwa dia akan membayar hutangnya itu besok. Tetapi mendengar dari pernyataan Astini ini, Puji Astuti ini bukan malah reda, tetapi dia malah makin marah kepada Astini. Karena apa? Dikarenakan ucapan besok akan dibayar hutang itu bukan ucapan sekali dua kali, melainkan sudah sering diucapkan oleh Astini, tetapi hutang itu tidak pernah dibayarkan. Lalu si Puji Astuti ini guys semakin marah, membentak, bahkan menghina si Astini dengan mengatakan, kamu itu orang miskin, masak aja susah, makan susah, gimana bayar hutang? Mendengar makian serta hinaan itu keluar dari mulutnya Puji Astuti, tiba-tiba guys si Astini ini mukanya jadi datar dan dingin. Lalu dia mempersilahkan Puji Astuti untuk masuk ke dalam rumahnya, dan dia pun mempersilahkan Puji Astuti untuk duduk dan menunggu si Astini ini keluar dari dalam rumahnya. Lalu guys, Puji Astuti ini tidak pernah berpikiran buruk kepada si Astini. Lalu dia masuk dan duduk. Dan pada saat itu Astini mengambil sesuatu di belakang rumahnya. Dia datang menghampiri si Puji Astuti. Tanpa disangka guys, ternyata yang diambil oleh Astini ini semacam plat besi atau berupa seperti linggis. Dan tanpa basa-basi itulah Astini langsung menghajar dan menghantam besi tersebut ke kepalanya Puji Astuti hingga berkali-kali, hingga Puji Astuti itu tewas di tempat. Setelah Astini ini melakukan aksinya, lalu dia menyeret jasadnya dari Puji Astuti ke arah dapur guys. Lalu dia menyembunyikan jasad tersebut di dalam gulungan tikar. Dan gak sampai di situ guys, tepatnya jam 2 pagi setelah suami dan anaknya tidur, Astini ini bangun. Lalu dia menuju dapur dan membuka kembali bungkusan atau gulungan tikar tersebut. Lalu guys, dia memotong-motong tubuhnya si Puji Astuti menjadi 10 bagian. Lalu dimasukkan
taruhkanlah potongan tubuh tersebut ke dalam kresek. Lalu Astini ini pergi guys keluar, dan dia membuang potongan tersebut ke dalam tong-tong sampah. Lalu dia pun membuang potongan itu ke dalam sumur. Dan nggak sampai di situ guys, beberapa potongan itu dibuang di sungai yang berada di Surabaya. Gak lama guys dari kejadian itu, ternyata ada salah satu warga di Kampung Wonorejo. Dia menemukan potongan kepalanya dari Puji Astuti. Melihat penemuan itu, langsung geger guys Kampung Wonorejo tersebut. Lalu melaporkan penemuan itu kepada pihak kepolisian. Lalu polisi pun datang melakukan identifikasi. Lalu potongan kepala tersebut dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo dan dilakukan identifikasi. Dan gak lama dari situ guys, ada yang melaporkan bahwa dia telah kehilangan sanak keluarganya dan mengidentifikasi bahwa itu kepalanya Puji Astuti, adiknya. Yang mengakui potongan kepala itu bernama Agus Purwanto, yang merupakan kakaknya dari Puji Astuti. Dia membenarkan bahwa potongan itu adalah potongan adiknya yang bernama Puji Astuti. Pada saat itu pihak kepolisian pun menjadi lega guys, karena sudah ada yang mengakui potongan kepala tersebut adalah potongan kepala Puji Astuti. Lalu pihak kepolisian pun menggali keterangan kepada Agus Purwanto kapan dia itu terakhir mendengar kabar tentang Puji Astuti. Lalu Agus Purwanto ini mengatakan kepada pihak kepolisian pada saat itu Puji Astuti berpamitan akan pergi ke rumahnya Astini untuk menagih hutangnya guys. Lalu mendengar keterangan dari Agus Purwanto, pihak kepolisian pun langsung datang ke rumahnya Astini untuk melakukan investigasi dan mencari bukti kebenaran. Pada saat pihak kepolisian ini tiba di rumahnya Astini, pihak kepolisian pun langsung melakukan investigasi di sekeliling rumahnya Astini guys. Tetapi sayangnya pada saat pihak kepolisian ini melakukan investigasi, pihak kepolisian belum bisa menemukan bukti atau petunjuk-petunjuk dari pembunuhan yang dilakukan oleh Astini terhadap Puji Astuti. Walaupun seperti itu guys, pihak kepolisian tetap membawa dan meminta si Astini ini ikut ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut. Saat di kantor polisi, Astini ini dilakukan interogasi secara estafet oleh pihak kepolisian. Dan Astini pun diberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Astini mau nggak mau dia mengakui perbuatannya. Dan pada akhirnya pun Astini mengakui bahwa dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Puji Astuti. Dan ternyata guys, Puji Astuti ini korban ketiganya dari Astini. Ada dua tetangga lainnya yang pernah dibunuh dan dimutilasi oleh Astini. Dan kasusnya pun sama guys, dikarenakan dua tetangga lainnya itu telah melakukan atau menagih hutangnya kepada Astini. Dua korban lainnya bernama Rahayu dengan Sri Astuti. Dan guys, Rahayu ini dibunuh oleh si Astini pada bulan Agustus 1992. Pada saat itu Rahayu meminjamkan uang kepada Astini sebesar 1.250.000. Tetapi Rahayu ini kesal kepada Astini karena dia tidak pernah membayarkan hutangnya. Tetapi guys, menurut pengakuannya Astini, dia selalu mencicil hutang-hutang tersebut. Bahkan hutangnya itu sisa 450.000 lagi. Sedangkan guys, untuk korban lainnya bernama Sri Astuti berusia 35 tahun. Dia dibunuh 1 tahun kemudian, tepatnya di bulan November 1993. Sri Astuti mengalami kejadian atau perlakuan yang sama dengan korban-korban lainnya. Dia dibunuh pada saat menagih hutang kepada Astini sebesar 250.000. Di dalam interogasi itu pun Astini mengakui kepada pihak kepolisian bahwa dia merasa sakit hati kepada 3 korban itu. Karena 3 korban itu dalam melakukan penagihan hutang kepada Astini benar-benar dia tidak manusiawi. Karena dia telah membentak, memarahi, bahkan menghina perekonomian dari keluarganya Astini. Dan dari situlah guys, kemarahan atau emosi meluap dari si Astini ini. Sehingga si Astini ini melampiaskan kemarahannya dengan menghantamkan besi ke kepala mereka semua, lalu memotong tubuh mereka untuk menghilangkan jejak.
saat kasus ini dilimpahkan ke pengadilan, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 1996, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhi vonis mati kepada Astini Sumiasi. Dan guys, walaupun Astini ini telah mendapatkan vonis mati, dia belum ikhlas menerima hasil dari keputusan hakim. Lalu dia pun melakukan banding untuk mengurangi hukuman tersebut. Banding yang dilakukan oleh Astini ini semua ditolak guys. Bahkan Astini pun pernah melakukan gerasi kepada presiden, tetapi tetap ditolak oleh presiden. Dan akhirnya mau nggak mau Astini harus menjalani hukuman mati tersebut. Pada saat Astini ini berada dalam penjara, Astini ini guys pernah bercerita bahwa yang paling membuat dia sedih ketika Astini ini di penjara, tidak ada satupun sanak keluarganya yang datang untuk menjenguk dia guys. Bahkan ketika media atau pihak kepolisian menanyakan tentang keluarganya, Astini ini langsung meluapkan dengan air matanya dia. Dia pun mengatakan bahwa dia itu selama hidupnya tidak pernah lepas dari zona kemiskinan. Tapi guys, pada saat media melakukan wawancara kepada Astini menanyakan kasus pembunuhannya itu, tidak tertampak dari wajahnya Astini rasa penyesalan. Bahkan terkesan bahwa itu balasan yang setimpal untuk 3 korbannya itu. Dan menjelang detik-detik akhir, Astini itu hanya diminta atau meminta dibawakan makanan kesukaan dia, seperti roti, cumi, dan buah apel guys. Dan pada akhirnya, tepat pada tanggal 20 Maret 2005, Astini harus menghadapi 12 regu tembak. Dan eksekusi mati pun dilakukan dengan 6 peluru bersarang di tubuhnya Astini. Dan akhirnya Astini pun tewas. Jadi itulah guys, kisah Astini Sumiasi, seorang pembunuh berantai yang melakukan mutilasi terhadap korbannya. Semoga guys, dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu, dimana kita tidak sengaja telah menyakiti hati orang lain. Oke guys, cukup sekian video gue kali ini, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?